Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahis samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita memberikan kemanfaatan kepada kita untuk istiqomah beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan mahabbah rasa cinta kepada kita, semoga dengan mahabbah rasa cinta kita kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersamanya di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Jawahirul Kalamiyah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada bagaimanakah kita meyakini sifat qiyamuhu binafsihinya Allah. Bagaimanakah kita meyakini bahwa Allah itu berdiri sendiri, Allah itu tidak bergantung, tidak tergantung oleh makhluknya. Kaifa i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala binafsihi? Bagaimanakah i'tiqad kita, keyakinan kita tentang sifatnya Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah berdiri sendiri, Allah berbuat sendiri tanpa tergantung oleh makhluk. Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Fala yahtaju ila makanin wa ila mahallin, Allah itu tidak membutuhkan tempat. Sebagaimana manusia dia butuh rumah, dia butuh tempat tinggal dan sebagainya, Allah tidak membutuhkan tempat. Wala ila syai'in minal makhluqati, dan Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Maka saat kita beribadah jangan pernah berpikir bahwa Allah membutuhkan sholat kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, jangan berpikir bahwa Allah membutuhkan ucapan rasa syukur kita. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Fahuwa al-ghuniyyu an kulli syai'in, Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala, justru segala sesuatu, justru makhluk itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, bagaimanakah kita meyakini dengan sifat hayah, sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaifa al-i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala? Huwa an na'taqida anna Allah hayyun wa anna hayatahu subhanahu laisat kahayatina. Kita harus yakin bahwa Allah itu hidup dan hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Fa inna hayatana biwasa'ito kajaryanid dam wan nafsi. Sesungguhnya hidupnya kita itu melalui sebuah perantara, misalkan kajaryanid dami wan nafasi, yaitu dengan mengalirnya darah, dengan mengalirnya nafas. Kita dikatakan hidup apabila darah kita masih terus mengalir di sekujur tubuh kita. Kita juga dikatakan hidup kalau masih ada nafas kita mengalir. Namun Allah tidak demikian. Wa hayatullahi subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, sedangkan hidupnya Allah tidak membutuhkan perantara sebagaimana makhluk. Wa hiya qadimun baqiyatun la yalhaquhal adamu wat taghayyuru aslan, dan hidupnya Allah sejak dari dulu kekal dan Allah tidak akan mengalami perubahan. Jadi sekali lagi, Allah hidup berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk melalui perantara, hidupnya Allah tidak membutuhkan wasilah atau perantara. Berikutnya, bagaimanakah kita meyakini sifat wahdaniyahnya Allah, bahwa Allah itu Maha Esa? Wa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun laisa lahu syarikun wala nadirun wala mumasirun wala diddun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu dan la syarikun wala nadirun, tidak ada yang menyekutuhi Allah,
tidak ada yang membantu Allah. Wala nadhirun, tidak ada yang menyamai Allah. Wala mumasilun, tidak ada yang mirip dengan Allah. Wala diddun, dan tidak ada lawan Allah. Wala mu'anidun, juga tidak ada yang menentang Allah. Berbeda dengan makhluk, makhluk ada kalanya ada yang mirip, ada yang sama, ada yang menentang, ada yang menyerupai, dan lain sebagainya. Allah tidak seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimanakah kita meyakini Allah dengan sifat ilmunya Allah? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil ilmi wa annahu bi kulli syai'in alimun. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya'lamul asya'a kullaha dhahiruha wa batinaha. Bahwa Allah itu mengetahui apa saja, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa ya'lamu 'adada habbatir ramli wa 'adada qataratil matari. Allah mengetahui apa saja, seumpama Allah mengetahui jumlah biji-biji pasir. Bahkan Allah juga mengetahui berapakah jumlah tetesan-tetesan air hujan. Wa auraqis sajari. Bahkan Allah itu juga mengetahui berapakah jumlah dedaunan yang ada di pohon. Wa ya'lamus sirra wa akhfa, dan Allah juga mengetahui apa saja walaupun itu sesuatu yang rahasia atau bahkan yang sangat dirahasiakan lagi. La takhfa alaihi khawiyatun. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang rahasia. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, dan ilmunya Allah itu tanpa didapat melalui sebuah usaha. Berbeda dengan manusia, manusia mendapatkan ilmu melalui usaha dia belajar, melalui usaha dengan dia melakukan pengamatan dan sebagainya. Bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha, tetapi Allah sudah mengetahui segala sesuatu apa saja sejak dahulu kala, qabla wujudiha, bahkan sebelum segala sesuatu itu wujud, sebelum segala sesuatu itu ada. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya, bagaimanakah kita meyakini Allah, meyakini dengan sifat kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu memiliki sifat kuasa. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati wa annahu ala kulli syai'in qadir. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat kuasa dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang berikutnya tentang sifat irodahnya Allah. Bagaimanakah kita yakin bahwa Allah punya sifat irodah, yaitu berkehendak? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil iradah wa annahu muridun la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Kita mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat iradah, yaitu berkehendak. Bahwa annahu muridun la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Bahwa apa saja yang terjadi ini, apa saja yang wujud ini tidak mungkin ada kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada padi, tidak mungkin ada sawah, ada air, ada alam semesta yang ada begitu saja. Semuanya pasti ada karena dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayu syai'in aradahu kana wa ayu syai'in lam yarud fa innahu la yumkinu ayyakuna. Apa saja yang aradahu, yang Allah menghendakinya, pasti itu ada. Dan segala sesuatu yang Allah tidak menghendakinya, pastilah itu tidak mungkin terwujud, tidak mungkin ada. Yang berikutnya tentang sifat sama, maha mendengarnya Allah. Bagaimanakah kita meyakini tentang bahwa Allah ini memiliki sifat maha mendengar? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bis sam'i wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran kana au jahran. Bahwa Allah itu, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat sama maha mendengar. Allah mendengar apa saja. Apakah itu sirron, apakah sesuatu itu sifatnya sir, sangat
rahasia ataupun itu jahron, terang-terangan. Tidak ada yang rahasia, semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sam'ana lakin sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, namun mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Fa inna sam'ana biwasitatil uduni, kita mendengar melalui perantara telinga. Wa sam'ahu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitatil sa'in, tetapi mendengarnya Allah tidak melalui perantara telinga. Yang selanjutnya sifat basor, maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita meyakini sifat basornya Allah, bahwa Allah maha melihat? Huwa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun bil basar wa annahu bikulli syai'in basirun. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha melihat atas segala sesuatu. Yubsiru hatta namlatas sauda fil lailatil dzulma'i wa ashara min dzalik. Allah itu bisa melihat apa saja. Bahkan Allah itu bisa melihat seumpama seekor semut yang berwarna hitam. Fil lailati dzulma'i. Allah itu bisa melihat semut yang berwarna hitam pada satu malam yang gelap gulita. Wa ashara min dzalik. Atau bahkan Allah pun melihat yang lebih kecil daripada itu. La yakhfa an basari syai'un. Bagi Allah tidak ada yang samar. Fi dhahiril ardi wa batiniha. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak bisa dilihat Allah. Apakah itu yang berada di permukaan bumi ataukah yang berada di dalam perut bumi? Wa fawqas sama wa madunaha. Apakah itu yang berada di atas langit ataukah yang di bawahnya? Lakinna basarahu subhanahu wa ta'ala laisa kabasarina. Sesungguhnya penglihatannya Allah itu berbeda dengan penglihatan kita. Fa inna basarana yakunu biwasitatil ain. Kita melihat dengan perantaraan mata. Wa basarahu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in. Allah itu maha melihat, tapi melihatnya Allah tanpa perantara. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya tentang sifat kalamnya Allah. Bagaimanakah kita meyakini Allah punya sifat kalam, berfirman, berkata-kata? Wa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalami wa anna kalamahu la yusabihu kalamana. Bahwa Allah punya sifat berfirman, berkata-kata, namun berfirmannya Allah, berkatanya Allah berbeda dengan berkatanya kita manusia. Fa inna kalamana makhlukun fina wa biwasitati alatin min famin walisanin wasyafatain. Kita ini manusia, kita bisa berbicara melalui perantaraan kita punya mulut, kita punya lisan, dan juga kita punya dua bibir. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Tetapi kalamnya Allah tidak seperti itu. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimanakah kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.